Shalom, damai, kasih Yesus Kristus untuk kita semua, ibu-ibu PW Esther, dan seluruh jemaat yang pada sore hari ini turut hadir di dalam ibadah ucapan syukur HUT PW Esther yang ke-36. Semua karena kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat, salam damai sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, hari ini adalah hari spesial dalam setiap tahun. Dan untuk ultah PW ke-36 ini, walaupun masih dalam masa pandemi, masa kesulitan, kita mengucap syukur masih diberi kesempatan untuk mengikuti acara ini dengan cara yang sangat sederhana melalui online. Kita percaya Tuhan Yesus jadikan sampai hari ini semua baik adanya. Dan hari ini juga bertepatan dengan hari kasih sayang atau yang kita sebut dengan hari Valentine. Tema kali ini kasih dalam kesesakan. Kita juga akan menerima santapan rohani dari Bapak Pendeta Charles Wilton. Mari kita masuk dalam ibadah dengan hati bersukacita seperti pujian kali ini, tiada berkesudahan kasih-Mu Tuhan. Tiada berkesudahan setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus sungguh baik, sangat baik selama-lamanya. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya.
Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk satu hari ini kami masih bisa melewati dan menerima kebaikan serta berkat-Mu yang tidak berkesudahan, baik melalui kesehatan dan penyertaan-Mu sepanjang hari. Ampuni dan kuduskanlah hati kami untuk masuk dalam hadirat-Mu. Dan kami menyerahkan ibadah sore ini, biarlah Tuhan memimpin kami, untuk kami seturut kehendak-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kembali kita akan angkat satu pujian di dalam penyembahan, lebih dalam ku menyembah. Telah layak
Saatnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Charles Fulton. Kita mau angkat satu pujian, Kau Selalu Punya Cara untuk Menolongku. Janjimu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Shalom, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat GKOI Petra Pondok Pucung. Selamat ulang tahun untuk PW Esther yang ke-36. Kiranya ibu-ibu dapat terus menjadi penolong, bahkan menjadi tiang doa di tengah-tengah keluarga. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar untuk mengingat karya Tuhan, cinta kasih Tuhan selama 36 tahun perjalanan daripada PW Esther di GKO Petra Pondok Pucung. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan yang memulai pekerjaan baik di antara kami. Tuhan juga yang mulai pekerjaan baik di tengah-tengah ibu-ibu PW Esther 36 tahun yang lalu. Dan hari ini sambil kami melihat dan mengingat ke belakang, ada banyak karya Tuhan yang Kau telah selesaikan. Kami mau mensyukuri itu, dan biarlah itu menjadi sumber semangat untuk kami mengerjakan tugas pelayanan kami di hari ini, di saat ini, dan kami juga mempersiapkan
untuk pekerjaan Tuhan, orang-orang yang akan melanjutkan pekerjaan pelayanan ini untuk hari depan. Supaya dengan demikian PW Ester dapat terus menjadi berkat bagi banyak orang, baik di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah keluarga, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Berkati hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman ini menjadi makanan rohani, menjadi penghiburan bagi kami di tengah-tengah masa pandemi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih atas kesempatan untuk saya sharing dalam HUT PW Ester yang ke-36 ini, ya. Tim ibadah atau komisi ibadah memberi saya tema kasih di tengah kesesakan, ya. Kasih di tengah kesesakan. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya memulai dulu dengan pengalaman tentang kesesakan, ya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa peristiwa dalam hidup saya mengalami kesesakan, ya. Sesak napas, ya. Ya, waktu saya itu pernah tinggal di satu tempat yang cukup dingin, ya. Kalau ibu-ibu di Sumatera tahu daerah Siborong-Borong, di sana tempat yang cukup dingin. Waktu saya nginep di rumah keluarga, saya begitu sesak, ya. Aduh, saya seperti habis nafas sehingga saya tidak nyaman untuk menginap di rumah itu, ya. Jadi saya pikir malam itu adalah malam terberat buat saya, karena waktu saya tidur saya penuh dengan kesesakan, dan puji Tuhan, ya, pagi hari saya semakin baik, ya, bisa menyesuaikan diri dengan atmosfer atau situasi di sana. Ya, yang kedua yaitu pengalaman ketika saya berada di Samarinda, ya. Suatu malam waktu saya bertamu di rumah seorang teman karyawan, lalu saya mungkin alergi, ya, lalu badan saya bengkak-bengkak dan saya mengalami kesesakan, ya. Inilah kesesakan yang saya rasakan, ya, ibu-ibu. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita punya pengalaman-pengalaman yang sama. Lalu apa yang dimaksud dengan kesesakan, ya, yang terjadi? Contohnya misalnya di dalam pengalaman Rasul Paulus, ya. Ibu-ibu, mari kita membaca satu bagian firman Tuhan, ya, dari Efesus pasal 3, ya. Efesus pasal 3 ayat 16 dan 17, ya. Efesus pasal 3 ayat 16 dan 17, ya. Silakan ibu-ibu ambil Alkitabnya dan kita membaca bersama-sama, ya. Efesus pasal 3 ayat 16-17, demikian firman Tuhan. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita membaca, mencintai, dan melakukan firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Kristus. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dihadapi oleh Rasul Paulus sehingga dia mengalami kesesakan? Saudara, kalau kita membaca bagian daripada surat Efesus ini, Rasul Paulus ketika menulis surat ini, dia berada di dalam penjara. Ya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berada di dalam penjara, kita akan merasakan sesuatu yang sesak. Ya. Tempat yang kecil, ya, sehingga kita tidak bisa kemana-mana, sehingga kadang-kadang pikiran kita juga tidak bisa untuk berpikir, ya. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau membuat satu alat peraga tentang apa arti kesesakan. Ya. Ya. Ibu-ibu, saya udah siapin alat peraga, ya. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, ini ada satu wadah, ya. Wadah ini sangat kecil, ya. Ya, ini berisi air, ya. Lalu air ini saya anggap inilah masalah atau kesesakan. Ya. Nah, ini tinta. Lalu kita akan tuangkan, ya.
Apa yang terjadi ketika masalah atau kesesakan itu masuk ke dalam wadah ini? Ya, wadah ini menjadi apa? Menjadi berwarna. Wadah ini menjadi kotor. Ya, wadah ini kalau kita tumpahkan terus tidak bisa menampung. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, masalah ini, ya, dengan wadah yang sangat kecil seperti ini, ya, begitu berat. Ya. Tetapi bayangkan ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ambil wadah yang lebih besar. Ya. Wadah ini saya pindahkan, ini masalah, ya, kesesakan itu saya tumpahkan ke wadah yang lebih besar. Masalah ini menjadi lebih cair atau lebih sedikit dibandingkan wadah ini. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang saya mau tekankan adalah bahwa hati kita ini seperti wadah ini. Ya. Kadang-kadang kalau kita punya masalah sedikit, tetapi oleh karena wadah yang kecil, kita mengalami kesesakan. Ya. Tapi kalau wadahnya besar, kita lihat ya, masalah itu menjadi lebih encer. Ya. Apalagi kalau wadahnya itu makin hari makin besar, sehingga ketika kita tambahkan terus air kehidupan, firman kehidupan, maka masalah itu akan bergeser, berganti menjadi air yang bersih kembali seperti semula. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang dimaksud hati kita. Ya, kalau hati kita diperbesar, maka masalah apapun yang masuk, ya, maka kita tidak akan mengalami kesesakan. Itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus, bahwa ketika dia di dalam penjara, dia tetap bisa mengasihi jemaat Efesus, mengasihi orang-orang yang berada di luar penjara, mendoakan mereka, melakukan banyak hal untuk mendukung pelayanan untuk orang-orang yang dia kasihi. Nah, saya mau kasih contoh satu lagi ya, ibu-ibu ya. Ya. Nah, ini satu objek ya. Ibu-ibu tahu ini gambar apa kira-kira? Ya, yang itu hanya hitam dan putih ya. Atau saya balikkan begini. Tahu nggak artinya apa ini? Ayo tebak. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita hanya melihat satu objek seperti ini, kita tidak bisa melihat bahwa ini adalah ada bagian dari objek yang lebih besar. Ya. Jadi kalau kita melihat ini nggak ada maknanya. Ya, sama. Orang yang sesak adalah orang yang merasa diri hidupnya tidak bermakna, tidak memiliki arah dan tujuan, tidak memiliki gambar besar atau frame dalam kehidupannya. Ya. Tetapi kalau kita padukan, ya, saya kasih misalnya ini gambar besarnya, ya, lalu saya tempelkan ini ke sini. Ya. Nah, ini baru cocok. Gambar besarnya apa? Keluarga. Ya, ada bapak, ada ibu, ada anak-anak, ada rumah. Sebabnya ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang sesak adalah orang yang hanya melihat satu sisi saja dalam hidupnya, dia tidak bisa melihat gambar besarnya. Sehingga hidupnya menjadi bersungut-sungut, hidupnya menjadi kehilangan daya dan tenaga, dan dia tidak memiliki gambar besar dalam kehidupannya, tidak memiliki tujuan dalam hidupnya. Sebabnya ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bagian ini saya mau membagikan 3 poin penting. Apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus ketika dia mengalami kesesakan, ketika dia berada di dalam penjara. Ya, ini penjara ini kita bisa bayangkan juga sama seperti kita hari-hari ini ya, ibu-ibu ya. Ya, kita terpenjara oleh karena COVID. Ya, kita nggak bisa pergi kemana-mana. Yang biasanya 2 bulan atau 3 bulan sekali kita jalan-jalan bersama keluarga, ya kita harus membatasi mobilisasi dan lain-lain. Ya. Ya. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan ada 3 hal yang dia lakukan ketika dia berada dalam kesesakan atau dalam penjara. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama adalah Rasul Paulus berdoa bagi orang yang mengalami kesesakan. Ya. Efesus pasal 3 ayat 20 dikatakan begini.
Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Ya. Di dalam doa kita bisa melakukan melebihi daripada apa yang kita doakan dan pikirkan, ibu-ibu. Ya. Di dalam doa itulah ya kita bisa menang daripada kemarahan atau mungkin serangan iblis yang masuk dalam hati kita. Sebabnya ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari saya dorong untuk ibu-ibu terus berdoa ketika berada di dalam kesesakan. Doa menjadi jawaban ya atas setiap pergumulan dalam hidup kita. Karena dalam doa Tuhan mendengar. Tuhan melihat tangisan ibu-ibu. Tuhan mendengar kesungguhan ibu-ibu untuk berdoa. Ketika ibu-ibu di dalam kamar atau ketika ibu-ibu sendiri untuk menaikkan doa-doa bagi keluarga, bagi pelayanan, bagi gereja. Nah, ibu-ibu yang kedua adalah mari ketika kita berada dalam kesesakan, kita belajar dari Paulus bahwa dia memohon supaya Roh Kudus, Roh hikmat itu menguasai hidupnya. Ya, kita tahu bahwa Roh Kudus adalah Roh penghibur yang menguatkan, meneguhkan. Roh Kudus adalah roh yang memberikan kita pengertian, memberikan jalan keluar ketika kita menghadapi masalah-masalah dan kesesakan-kesesakan dalam hidup kita. Sebabnya ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingat ada satu kisah ya. Bagaimana ketika Daud berada dalam masalah ya. Daud bisa punya hikmat, dia pura-pura gila ketika berhadapan dengan masalah ya. Sehingga dia selamat nyawanya. Ya. Itulah hikmat yang bisa kita gambarkan. Di sisi lain kita bisa tahu juga bahwa ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus, ya, kita bisa langsung ambil sederhananya adalah tentang sosok Maria yang dikandung oleh Roh Kudus sehingga dia mengandung Roh Kudus dan melahirkan bayi Yesus. Ketika Maria dikuasai oleh Roh Kudus, dalam hidupnya dia tetap produktif. Dia menghasilkan satu pujian yang indah yang berjudul Magnificat. Bahkan dia mengajak Elizabeth untuk bersekutu dalam doa dan menceritakan pengalaman-pengalaman rohaninya kepada Elizabeth. Dan Elizabeth juga punya pengalaman yang sama karena dia mandul, tetapi Tuhan membuka kandungannya sehingga dia juga mengandung anak yang sama seperti Maria. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah ciri kalau orang sudah dipenuhi Roh Kudus. Ya, sederhana saja. Dia dipenuhi oleh pujian. Dia dipenuhi oleh ucapan syukur. Dan dia juga belajar untuk bersaksi kepada banyak orang. Saudara dikasihi oleh Tuhan, kiranya ini menjadi ciri ya untuk pengurus PW Ester, seluruh anggota-anggota PW Ester untuk terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Meskipun berada dalam kesesakan, meskipun berada di rumah, meskipun kita menghadapi satu krisis ekonomi ya, terbatasnya uang belanja kita dari suami atau terbatasnya uang belanja oleh karena uang pensiun yang ada. Tapi ingat bahwa kalau Roh Kudus sudah berikan kita hikmat, maka yang keluar adalah ucapan syukur, yang keluar adalah kesaksian yang indah yang ibu-ibu alami dalam kehidupan keluarga dan pelayanan. Dan yang ketiga, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dilakukan Rasul Paulus ketika dia berada dalam kesesakan, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan bahwa ia tetap beriman. Ya, ayat 17 dikatakan, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ya, ada dua kata yang paling penting di situ, ada akar dan berdasar. Ya, akar itu melambangkan seperti tanaman. Ya, nah ibu-ibu di sini ada yang suka dengan tanaman ya, banyak ibu-ibu yang suka tanaman. Kita tahu bahwa setiap tanaman itu tumbuh itu sangat ditentukan oleh akarnya. Makin dalam akar untuk mencari sumber makanan, maka makin kuat ya pohon itu berdiri dan tumbuh. Ya. Demikian juga bangunan ya, dikatakan dasar ya, dasarnya itu kasih ya. Ya sama seperti posisi pondasi bangunan atau rumah ya.
Kalau rumah itu punya pondasi yang kuat berapa puluh meter, maka bangunan yang bisa dibangun ke atas itu juga makin tinggi. Sebabnya ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan Rasul Paulus bahwa iman itu harus bertindak. Iman itu menghasilkan aksi. Iman itu menghasilkan tindakan kasih. Ya. Sebabnya ibu-ibu PWSer, saya sangat-sangat bersuka cita. Ya, dengan ibu-ibu PWSer. Setiap ada peristiwa yang penting, ya, apakah itu kedukaan, apakah karena beberapa jemaat sakit, atau karena ada berita sukacita, beberapa keluarga melahirkan anak mereka, pengurus PWSer, ibu-ibu selalu hadir, menemani, dan juga mendampingi keluarga. Ibu-ibu, saya sangat salut untuk hal itu. Teruskan itu, karena itulah tindakan kasih yang nyata, yang bisa dilihat oleh seluruh warga jemaat dan juga orang-orang yang membutuhkan sahabat, yang membutuhkan pendampingan, yang membutuhkan topangan ketika mereka mengalami suka ataupun ketika lebih waktu duka. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya 3 hal ini yang terus menjadi pandu buat perjalanan ibu-ibu PWSer. Mari setia berdoa dan setia untuk berharap Tuhan mengerjakan pekerjaan yang lebih besar, melampaui pikiran kita, melampaui apa yang kita doakan. Yang kedua, mari kita belajar untuk hidup dipenuhi Roh Kudus sama seperti Maria. Ya, dan yang ketiga adalah mari kita menjadi orang yang beriman dengan disertai dengan tindakan kasih. Perbuatan nyata yang di tengah-tengah, yang dapat dilihat di tengah-tengah dunia ini, sehingga kita dapat melihat gambaran yang utuh bahwa Tuhan memanggil kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah zaman ini, apalagi di tengah-tengah COVID-19 ini. Kita percaya kalau kita bergandeng tangan bersama-sama, maka ada banyak pekerjaan yang kita lakukan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi saya ucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-36 untuk PWSer. Maju terus, jaya terus, PWSer maju. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih. Karena hari ini kami bersama-sama merayakan tapak tilas 36 tahun PWSer di gereja GKW Petra Pondok Pucung. Ajar kami ya Tuhan untuk meyakini Tuhan yang memulai pekerjaan baik ini. Dan Tuhan yang meneruskan, menumbuhkan banyak pelayan, banyak pengurus komisi untuk melanjutkan pekerjaan yang luar biasa yang telah kami kerjakan bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami bersyukur firman Tuhan pada sore hari ini mengingatkan kami sebagai murid Tuhan 3 hal penting ketika kami mengalami kesesakan, ketika kami mengalami satu pandemi COVID yang tidak tahu berujung kapan. Tapi firman Tuhan memberikan kami pengharapan. Kami harus terus berdoa, mendoakan setiap sahabat-sahabat kami yang terkena COVID, atau mendoakan mereka untuk mereka makin berbijaksana, untuk mereka menjaga kehidupan mereka, untuk bersyukur terus meski mereka mengalami kesulitan-kesulitan hidup. Kami percaya doa membuat hidup kami semakin intim bersama dengan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan memberkati PWSer terus semakin dipenuhi oleh Roh Kudus. Firman Tuhan, ibadah, memberikan mereka menjadi pelayan Tuhan yang terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan biarlah pujian dan juga kesaksian iman mereka dapat terus memberikan warna di tengah-tengah kehidupan mereka. Suami-suami diberkati dengan kesaksian istri. Anak-anak diberkati oleh doa dan juga kuasa Roh Kudus di tengah para ibu. Dan kami bersyukur firman Tuhan hari ini mengajarkan iman yang bertindak, iman yang melahirkan kasih. Kiranya 3 poin ini menjadi dasar bagi PWSer untuk melangkah ke depan. Kami tidak tahu apa yang terjadi ke depan, tapi kami percaya dengan 3 hal penting ini, mutiara iman ini,
maka kami dapat terus setia menjalani panggilan sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah zaman ini. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan merespon kebenaran firman Tuhan dengan pujian, ku bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan,
Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Selamat ulang tahun PW Esther. Kita mengucap syukur telah berulang tahun yang ke-36. Saya sebagai koordinator PW Esther mengharapkan seluruh ibu-ibu untuk ikut aktif dalam kebaktian, dalam menyampaikan ide-ide dan pesan-pesan untuk membangun kita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya atas nama Ketua Umum Sinode GKI menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-36 kepada PW Esther. Tetap semangat bersatu walaupun di tengah-tengah pandemi yang kita hadapi saat ini. Kita harus tetap semangat, karena dengan semangat kita tetap menikmati segala kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati di dalam persekutuan PW Esther saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Atas nama Majelis dan Jemaat GKI Petra Pondok Pucung mengucapkan selamat ulang tahun untuk ibu-ibu PW Esther. Biar pelayanannya ke depan semakin baik, semakin giat, dan semakin diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun PW Esther, GKI Petra. Maju terus di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati semua ibu-ibu PW di PW Esther. Shalom, ibu-ibu PW Esther yang kami kasih dan banggakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Atas nama Ketua Majelis Penasihat Pertimbangan Gereja Kristen Ekumene Indonesia, sekaligus mantan Gembala Sidang Jemaat Petra, saya mengucapkan selamat hari ulang tahun PW Esther yang boleh ditambahkan 1 tahun lagi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada 5 pilar yang ingin kami beritahukan kepada PW Esther dalam rangka hari ulang tahun, kalau tidak salah ke-36. Yang pertama, jadikan seorang wanita sebagai pemberita firman seperti Ibu Febe di dalam Roma 16 ayat 1 dan 2. Yang kedua, jadilah penolong yang setia buat keluarga. Yang ketiga, jadikanlah hidup seorang ibu sebagai teladan dalam keluarga maupun di luar keluarga. Yang keempat, jadikan hidup seorang ibu sebagai tiang doa. Yang kelima, jadikan hidupmu sebagai ibu yang sederhana tapi memiliki spirit positif buat keluarga. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ibu-ibu PW Esther. Doa hamba semoga tetap rukun damai dan membawa berkat bagi Jemaat Petra Gereja Kristen Ekumene Indonesia. Amin.
Salam Ibu-Ibu PW Esther, saya sebagai koordinator pemuda Solafide mengucapkan selamat ulang tahun PW Esther yang ke-36. Terus semangat di dalam pelayanan, maju, dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam kaum ibu PW Esther Gereja GKOI Pondok Pucung. Atas nama pengurus PKB Aquila Pondok Pucung mengucapkan selamat ulang tahun ke-36 pada kaum ibu PW Esther. Semoga PW Esther GKOI Pondok Pucung jaya, maju terus. Shalom. Saya mewakili Komisi Sekolah Minggu dan Remaja mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh ibu-ibu PW Esther GKOI Petra. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan juga memberikan terus kekuatan dan kesehatan kepada seluruh ibu-ibu PW Esther supaya tetap bisa menjadi tiang-tiang doa bagi keluarganya. Sekali lagi selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Ibu-ibu PW Esther yang terkasih, selamat ulang tahun yang ke-36 ya. Sehat selalu, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya atas nama pribadi dan keluarga Hendri Kano Sigarlagi mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-36 bagi Persekutuan Wanita Esther. Tuhan Yesus memberkati dan tetap PW Esther menjadi garda terdepan di dalam pelayanan di GKOI Jemaat Petra Pondok Pucung. Soli Deo Gloria. Selamat ulang tahun pada PW Esther yang ke-36. Kiranya boleh hidup kita menjadi berkat dan kita boleh melayani dengan sungguh-sungguh. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat ulang tahun yang ke-36 untuk PW Esther. Tetaplah menjadi saluran berkat bagi jemaat Tuhan dan setialah menjadi tiang doa bagi keluarga dan gereja. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengucapkan selamat berulang tahun yang ke-36 untuk PW Esther GKOI Petra. Semoga aktivitas pelayanan kita semua selalu di dalam perlindungan Tuhan Yesus. Saya mengucapkan selamat ulang tahun PW Esther yang ke-36. Shalom ibu-ibu yang terkasih. Saya mengucapkan selamat ulang tahun bagi PW Esther GKOI Petra Pondok Pucung. Kiranya kita makin kompak dan makin giat untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat ulang tahun untuk Persekutuan Wanita Esther GKOI Pondok Pucung yang ke-36 tahun. Kiranya semakin solid dan Tuhan memberkati apapun rencana di tahun 2021 ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun PW Esther. Semoga ibu-ibu PW Esther sehat selalu dan semakin bertumbuh pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, selamat ulang tahun PW Esther yang ke-36. Biar PW Esther selalu bertumbuh di dalam pelayanan kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kelihatan kan gini? Selamat ulang tahun PW Esther yang ke-36. Kiranya semakin bertumbuh dan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun untuk Persekutuan Ibu-Ibu PW Esther. Tuhan berkati. Selamat kemenangan dan juga selalu dalam keadaan sehat-sehat. Amin. Shalom Ibu-Ibu PW Esther. Puji Tuhan kita telah tiba di tahun yang ke-36 dalam satu kebersamaan kita. Happy anniversary PW Esther. More years, more love in a unity. God bless. Shalom. Selamat hari ulang tahun yang ke-36 untuk ibu-ibu PW Esther. Semoga ibu-ibu semakin bertumbuh dalam iman. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat ulang tahun untuk PW Esther yang ke-36. Kiranya semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan, senantiasa selalu menjadi berkat bagi sesama. Dan tetap semangat untuk pengurus PW Esther. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun untuk PW Esther GKOI Petra yang ke-36. Semoga panjang umur dan maju di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Salam, selamat ulang tahun PW Esther yang ke-36. Sukses terus pelayanannya, maju terus bersama Tuhan dan semakin solid ibu-ibu PW Esther, maju terus. Selamat ulang tahun. Salam ibu-ibu PW Esther semua. Apa kabar ibu-ibu semua? Sehat-sehat semua ibu-ibu PW Esther. Kiranya kita sehat-sehat semua ya ibu-ibu. Puji syukur saya ucapkan untuk ibu-ibu semuanya. Selamat ulang tahun untuk kita semua. Semoga pelayanan untuk PW Esther kedepannya semakin maju. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat ulang tahun yang ke-36 untuk PW Esther GKOI Petra. Kiranya dengan semakin bertambahnya usia, persekutuan wanita Esther GKOI Petra yang ke-36 dapat semakin berkembang, dapat bertumbuh di dalam Kristus dalam setiap aspek kehidupannya. Terima kasih. Happy birthday PW Esther yang ke-36 tahun. Selamat ulang tahun PW Esther ke-36. Tetaplah menjadi ibu yang baik dan tiang doa bagi keluarga. Untuk PW Esther maju terus, Tuhan Yesus memberkati. Om, ibu-ibu pengurus PW Esther GKOI Petra Pondok Pucung, selamat ulang tahun yang ke-36. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun PW Esther GKOI Petra. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday. Shalom. Selamat sore. Happy birthday untuk kita ibu-ibu PW Esther. Segala puji dan syukur kepada Tuhan atas anugerahnya sehingga persekutuan kita genap berusia 36 tahun. Apapun kondisi dunia pada saat ini, biar kita terus mengingat Ebenezer, di mana Tuhan sudah menyertai kita di masa-masa yang lalu, dan janjinya yaitu Immanuel, bahwa Ia akan menyertai kita di masa yang akan datang, yaitu di masa hari-hari di depan. Dan saat ini kami mengucapkan banyak terima kasih untuk pengurus ibu-ibu PW Esther, terkhususnya Ibu Kety dan para timnya. Terima kasih untuk kesetiaan, terima kasih untuk semangat di dalam melayani, dalam persekutuan ibu-ibu PW Esther. Tetap semangat dan terus semakin menjadi berkat dan Tuhan memakai secara luar biasa untuk pelayanan Ibu Kety dan juga tim di dalam kepengurusan ibu-ibu PW Esther. Tetap semangat, sehat selalu, dan Tuhan Yesus memberkati. Halo, shalom ibu-ibu persekutuan wanita Esther yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya saat ini hendak mengucapkan dirgahayu persekutuan wanita Esther yang ke-36. Doa dan harapan saya Komisi Persekutuan Wanita Esther semakin maju di dalam pelayanannya dan semakin solid dalam persekutuan satu dengan yang lain. Bagi pengurus PW Esther, saya mengucapkan terima kasih atas pelayanannya yang sudah diberikan kepada kami, dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati pengurus persekutuan wanita Esther, juga memberkati ibu-ibu anggota persekutuan wanita Esther. Maju terus untuk persekutuan wanita Esther, Gereja Kristen Oikumene Indonesia Petra Pondok Pucung. Tuhan Yesus memberkati. Salam kasih dan salam sehat selalu bagi ibu-ibu sekalian. Shalom. Shalom. Saya mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk persekutuan kaum ibu PW Esther yang ke-36.
36 tahun. Semakin maju, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat selalu. Selamat pagi ibu-ibu PW Esther. Selamat ulang tahun. Semoga PW Esther tetap jaya dan semakin diberkati untuk kita semua. Dan salam sehat selalu. Selamat ulang tahun PW Esther yang ke-36. Majulah terus melayani pekerjaan Tuhan. Jayalah selalu PW Esther. Tuhan Yesus memberkati. Hai ibu-ibu PW, selamat ulang tahun. Selamat berbahagia kita ibu-ibu. Semoga kita semakin hebat, boleh jumpa kembali, sehat, Tuhan berkati. Dah. Selamat ulang tahun buat PW Esther yang ke-36. Semoga panjang umur, sehat-sehat selalu, terus menjadi berkat buat orang lain, dan tetap semangat. Tuhan memberkati. Shalom. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Persekutuan Wanita Esther GKOI Petra yang ke-36. Semakin kompak dan pelayanannya semakin peduli kepada sesama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mantap. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat sore ibu-ibu semuanya. Selamat ulang tahun. Happy birthday. Sampai hari ini happy birthday. Dan terus di dalam happy birthday. Bravo PW Esther. Dan ini buat PW Esther semuanya. Selamat ulang tahun. Happy birthday PW Esther yang ke-36 tahun. Wish you all the best. Di akhir penghujung ibadah PW ke-36, kita akan menutup dengan pujian doa Yabes. Tuhan Yesus memberkati.
Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita sudah berakhir. Mari kita bangkit berdiri dan kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, persekutuan pengajaran, penghiburan, serta kuasa mujizat dari Roh Kudus tinggal tetap atas setiap ibu-ibu, tinggal tetap atas setiap keluarga-keluarga warga jemaat GKW Petra Pondok Pucung, tinggal tetap atas setiap orang-orang yang kita kasihi dimanapun berada, hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat